Paling mahal gue pernah beli sepatunya Off-White sih, 22. Balik yuk. Total mungkin 7 juta kali ya. Dan itu bisa lu sewain lagi. Iya, bener kan? Pernah gue pikir kayak gitu tapi tidak laku. Langsung saya kubur mimpi itu. Langsung saya kubur. Halo, gue Dan Boy. Selamat datang di Wonder by The Maple Media. Hari ini kita bakal ngebahas soal feeding ego atau ngasih makan ego yang relate untuk millennials dan juga Gen Z yang pastinya dari dua sisi ya. Nah, sebelumnya silakan perkenalkan dua orang yang ada di samping gue. Duluan? Gue duluan. Ya, oke. Oke, perkenalkan nama gue Kia. Gue berprofesi sebagai karyawan swasta, usia gue 28 tahun. Oke. Halo, nama gue Valdi, usia gue 29 tahun. Sekarang kerjaan gue freelance graphic designer. Oke, di samping gue ada Kia dan juga Valdi yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terbaik. Oke, kalau ngomongin feeding ego, sebenarnya kan apa ya? Pasti ada prinsip di sana. Jadi dalam feeding ego itu sendiri, prinsip apa sih yang biasanya bikin lo buat memilih untuk live for the moment atau prioritas the future? Mungkin dari Valdi dulu kali ya. Oh ya, oke. Gue sih sebenarnya lebih ke live for the moment kali ya. Oke. Karena satu gue orangnya self reward banget lah gitu. Mantap. Jadi karena gue juga maksudnya kerja sampai lembur apa Oke. segala macam gitu kan. Jadi gue rasa kayaknya gue harus ngasih self reward ke gue deh gitu. Gitu sih sebenarnya. Penting sih. Penting Self reward, kan? iya. Iya kan, itu. Kalau lo, Ki? Kalau gue awalnya mungkin sama kayak Valdi ya, karena mungkin awal-awal kerja tuh kayak apa ya, ada banyak wishlist yang mau gue penuhi dan sepertinya kalau kita kerja tidak bahagia itu bukan kerja namanya. Oke. Jadi memang mesti ada self reward yang udahannya banyak waktu itu. Cuman ketika gue melihat lagi dan mungkin ada ketemu apa ya, aha momen gitu ya, sadar kalau hidup itu terus berjalan, waktu terus berjalan dan mungkin prioritasnya juga berubah gitu. Betul. Ya. Prioritas berubah dan ya mau nggak mau kita mesti apa ya, peka sama prioritas itu dan ya mesti menyiapkan diri demi masa depan juga gitu. Walaupun self reward itu baik gitu ya. Self reward dan mungkin membuat diri kita bahagia itu kan suatu hal yang positif. Berarti lo pernah ada di momen kayak tadi Valdi bilang di awal ya? Betul. Ada di momen itu. Apa akhirnya yang bikin lo berubah? Tentu pilihan politik saya. Bukan. Tentu tidak ya. Gue anak yatim. Tenang, sama bro. Oh, oke. Gue nggak relate. Anak yatim, anak pertama dari keluarga yang mungkin kalau di Indonesia kan sukunya banyak ya. Betul. Gue dari suku Flores gitu ya, dan ketika bokap gue meninggal aja tuh udah ada tuh omongan dari saudara yang bilang kalau, oh tenang, kamu pasti nanti akan bisa gitu. Jadi tanggung jawab segede gaban itu udah dilimpahin ke gue. Walaupun waktu itu gue udah masih belum matang banget dan masih kuliah lah. Nah, sedangkan ketika itu jadi dipaksa untuk menurunkan ego gue demi mempersiapkan prioritas di masa depan. Walaupun juga apa yang gue siapin sekarang juga belum matang-matang amat gitu. Cuman sadarnya di situ. Tapi akhirnya lu udah tahu lah ya, di depan nanti lu mau ngapain Iya gitu. benar, harus tahu gitu. Karena semuanya di sini ya. Iya benar. Beban. Ini ada cicilan ya. Nah, tapi gue yakin kalian berdua setuju sih, manusia dan egonya itu susah banget lepas. Iya, Betul. iya. Nah, pernah nggak sih lo sebenarnya lo lebih nurut sama buat beli barang ya sekedar pengen doang, tapi nggak butuh-butuh banget gitu? Oh, iya. Waktu awal-awal gajian tuh, ketika gua bener-bener 2019 awal gajian ya, gaji UMR seperti dunia milik saya gitu ya. Semua wishlist bisa saya penuhi gitu. Iya. Kalap lah tuh gas, apapun itu gas gitu kan. Dan apa ya, gua demen sneakers, gua demen sepatu, jadi ada satu sepatu yang gue impikan dari SMA, baru gue bisa beli ketika baru gue kerja. Pas gajian pertama. Pas gajian dan pas gue momennya ulang tahun. Jadi kayak Momennya momen banget tuh ya. bener, jadi self reward Bener. banget kan. Iya, Jadi iya. itu di situ yang membuat gue Hadiah. iya. Hadiah pertama dengan gaji sendiri ya. Betul. Iya. Kalau gue sih, gue tuh senang banget traveling sebenarnya.
Jadi kemarin kan lagi rame banget WFB tuh. Oh iya benar. Work from Bali kan. Yes. Makanya jadi akhirnya gue ikut-ikutan lah tuh sama teman-teman gue ke sana berangkat gitu. Ya balik lagi sih kalau gue sebenarnya karena ibu kota ini kan menurut gue udah cukup padat ya. Terus kayak hiruk pikuk lah semua serba cepat apa segala macam gitu kan gitu. setuju Jadi lagi kayak gue. kayak gue butuh traveling deh gitu. Itu kalau gue itu sih. Cuman balik lagi tetap ada juga sih maksudnya beberapa hal yang gue pikirin prioritasnya apa dulu nih gitu. Enggak yang jor-joran gue semua gue abisin uang gue ke sana enggak juga gitu. Harus Cuman, wise juga iya, ya. harus wise juga. Gitu sih paling. Tapi kos di Bali pas lu melakukan WFB tuh apakah itu beda sama Jakarta atau sebenarnya jauh lebih tinggi? Kalau ngomongin kos ya, Heeh. sebenarnya tergantung lu jajannya di mana sih. Iya kan, kalau misalkan lu tiap harinya berada di, lu misalkan ya lu kerja dari pagi sampai sore lu di coffee shop gitu, terus malamnya lu hangout sama teman-teman. Menurut gue sama Jakarta hampir sama, gitu kan. Cuman kalau misalkan lo bisa juga menakar, maksud gini, lo bisa menakar keuangan lo, tapi lo bisa having fun juga secara maksimal gitu kan. Maksud gue ya itu bisa diatur, menurut gue. Gitu Jalan sih. tengah ya. Iya, Benar, jalan tengahnya. Tapi Ki, tadi kan balik lagi ke lu deh. Lu bilang umur 2019 akhirnya lu bisa beli sepatu yang lu pengen dari SMA. Betul. Nah, tapi pada saat itu lu masih itu nggak sih kayak aware sama yang namanya nabung apa segala macam? Yang aware bukan gua, yang aware emak gua. Jadi ya itulah mungkin karena anak pertama gitu. Jadi memang udah dibekali untuk harus bijaksana, jangan hedon atau jangan terlalu jor-joran gitu. Dan itu ya gua pegang gitu. Dan memang mesti bijaksana juga kan. Nah, itu kata kuncinya, bijaksana ya. Lo hari ini punya uang, belum tentu besok punya, Bang. Benar. Itu benar. Nah, tapi ngomongin tadi soal apa ya, beli keperluan yang mungkin sebenarnya ini nggak butuh-butuh banget, ya kan? Nah, tapi itu kan sama aja lu masih mau ngasih makan ego kan? Iya. Nah, jadi ketika lu mau ngasih makan ego, sebenarnya ada pertimbangannya nggak sih? Biasanya apa? Oh tentu ada. Kalau gue pribadi, tentu gimana caranya kita bisa menganggap apa yang udah kita beli itu sebagai bentuk investasi juga gitu. Ya. Oke. Jadi misalkan sepatu atau pakaian yang udah gue beli itu bukan udah hanya gue diemin aja, tapi ya tetap gue pakai sebagai, karena kan mungkin sekarang good looking juga sebagai nilai ya. Dan itu sebagai bentuk investasi kita juga sebagai pribadi. Dan mungkin hal-hal lain yang memang udahannya itu bukan kita beli secara membabi buta juga gitu. Tapi emang ada tujuan di balik itu demi masa depan kita juga. Oh, menarik. Tapi kalau tadi lu bilang investasi, ada gak sepatu, lu kan doyan sepatu nih, bukan makan sepatu ya, maksudnya lu suka banget koleksi. Lu sebagai kolektor sepatu gitu ya. Ada nggak dari sekian banyak koleksi lu gitu ya, lu jual? Itu kan salah satu investasi juga gitu. Betul. Sampai saat ini belum. Karena udahannya sayang aja sama sepatunya gitu ya. Dan pengorbanannya. Bener. Oh, gue setuju lagi. Berarti lu lebih ke sayang ya? Iya. Ya, kalau lu Kalau gue sih ya, gue tuh sebenarnya gue emang suka jalan-jalan, gue suka refreshing aja gitu. Cuman pertimbangan gue biasanya ya itu baik lagi dengan kondisi keuangan gue saat ini gitu. Maksudnya ketika duit gue juga lagi nggak banyak banget gitu kan ya, kayak ya udah nggak gue paksain lah jor-joran gitu. Cuman kalau ketika ada uang lebih gitu, ya udah apa nih yang bisa ditingkatin nih gitu. Gitu sih paling kalau dari gue ya. yang penting happy sih ya. Iya betul. Iya kan? Betul. Lu happy dengan sneakers lu happy dengan travel kemana-mana gitu. Benar. Nah tapi balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin ego ya, lu kan pasti juga nggak mungkin lu selamanya mengedepankan ego lu gitu. Pasti lu juga ada yang namanya mikirin, gila nih masa depan gua akan seperti apa ya? Apakah gua akan menjadi orang yang tiap hari punya uang, atau mungkin hari ini kayak tadi gue bilang, hari ini punya uang, mungkin nanti jam 5 sore uang gue hilang atau kemana gitu, kita nggak tahu. Nah, kalian tuh tipikal yang ngasih makan ego, tapi kalian juga mempersiapkan masa depan secara bersamaan nggak sih? Bisa nggak lu? Kalau gue, menurut gue sih bisa-bisa aja ya. Karena balik lagi tadi ada prioritas kan di situ, kayak lu tinggal mau mengedepankan prioritas yang mana dulu nih gitu. Jadi biasanya
Kalau di gue nabung itu di bank itu gue tuh udah bisa pakai apa namanya dompet yang banyak gitu. Jadi kan sekarang kalau di aplikasi di bank itu kan dia punya dompet yang banyak. Gitu. Karena itu biasanya gue akan alokasiin duit gue itu ke situ. Gitu. Jadi menurut gue sih possible aja sih kalau untuk menata masa depan ya. Oke. Kalau lo Ki? Menurut gue ya, ketika ego dan prioritas untuk masa depan itu adalah dua hal yang baik, gue percaya bahwa ada orang-orang yang memang akan menjawab kebutuhan akan dua hal itu. Dan contohnya waktu gue beli sneakers nih ya, misalkan nih duit gue ada 3 juta, pengen banget beli sneakers itu, tapi kebutuhan lain pun harus gue penuhi. Betul. Nah, jadi waktu itu gue pakai kartu kredit Digibank supaya cash flow gue aman di saat itu ya, Dan gue pakai fitur yang namanya pay later di Digibank. Nah, jadi gue ubah settingannya supaya bisa mengakomodir gue bisa cicilannya 60 bulan. Karena ketika cicilannya dipanjangin, gue berasa kayak ngeluarin 100.000 aja gitu. Tapi sneakers yang gue pengen tuh udah gue dapetin. Jadi cash flow gue juga aman, ego gue juga terpenuhi gitu. Wah, gitu. Jadi, tapi kalau ngomongin itu ya, gue juga punya cara cerdik gue sendiri gitu. Kalau lo gimana? Jadi gue juga pakai kartu kredit Digibank itu gitu. Jadi sehari-hari tuh transaksi di luaran tuh gue pakai kartu kreditnya Digibank gitu. Nah rewardsnya itu jadi mileage buat gue beli tiket pesawat. Lu bisa beli tiket dengan tenang, terus juga lu bisa membeli apa yang lo mau juga. Bener. Dan lu juga masih punya tabungan. Ya tabungan sendiri. Jadi kadang tiket pesawat yang gue beli itu ya gratis anyway. Gitu. Cerdik ya? Iya cerdik kan cara gue. Iya. Lu berdua udah saling kenal ya? Sama gini. Iya begitulah. Ya begitulah. Iya. Tapi apa ya? Tapi perlu sih, maksud gue memang akhirnya gimana caranya lu tetap ada cash flow ya, dan ya kalau misalnya cuma bayar 100.000 gitu ya, ya nggak berasa lah. Nggak berasa banget gitu. Lu beli kopi bisa lebih dari itu 11 hari gitu kan. Ya udahlah 100.000 per bulan lagi. Betul. Dan sehari, itu nggak membebani lah. Itu dia bro. Oke, menarik ya. Menarik. Tepuk tangan. Mantap. Tapi gini, kalau ngomongin tadi masalah ego ya, selanjutnya adalah how do you guys prepare for the future? Gue tuh dulu kayak melihat gitu ya, ketika kebutuhan gue sadari itu semakin banyak dan cuman punya satu tempat uang gue ada, itu tuh jadi timbul masalah gitu ya. Dan gue berpikir-pikir ada nggak ya tempat yang atau enggak cara yang membuat gue bisa menentukan skala prioritas dalam mengatur keuangan gue. Dan setelah gue coba gue renungkan dan gue coba dulu tuh sendiri ya. Jadi gue susun tuh ada beberapa dompet di rumah gue. Sampai sekarang masih ada. Tanya nanti mama saya. Oh ini beneran dompet? Beneran. Dompetnya banyak. Dompetnya gede gitu kan? Iya, gede-gede. Jadi kayak semacam album gitu. Jadi di situ diisi tuh duit-duitnya. Cuman lambat laun kan kalau permasalahannya kan nanti ada tuh kalau misalkan kita teledor dompetnya hilang. Bener. Gitu. Jadi menurut gue kita tentuin dulu skala prioritasnya, terus kita bagi tuh per anggaran duit. Supaya nggak kecampur dan kitanya juga lebih bijaksana dan disiplin juga. Kalau memang udah duitnya segini buat misalkan bensin, ya segini, jangan sampai lebih gitu. Oh, berarti lo bisa tahu batasannya nih. Betul. Oke, jatah bensin gue misalnya cuma 400.000 sebulan. Gimana caranya 400.000 cukup? Betul. Dan nggak mengganggu yang lainnya nih. Betul. Mantep. Betul. Doi keren ya? Iya keren ya. Keren doi dia. Lebih well prepare daripada gue dia. Tapi kalau lo gimana Di? Iya. Kalau gue tadi seperti yang udah gue mention di awal sih kayak jadi kalau gue mungkin hampir mirip caranya sama dia ya. Kalau dia kan pakai pakai buku dompet yang gede itu ya gitu. Nah kalau gue tuh pakai di dompet tapi tabungan yang digital gitu. Jadi yang gue cari itu yang pertama adalah yang pasti bunganya tinggi gitu. Itu bunganya tinggi itu kan jadi ya biar berasa lah gitu tabungan lu kan. Kalau misalkan bunganya kecil kan nggak berasa apa-apa gitu. Iya kan. Terus habis itu yang kedua yang pasti gue bisa bikin dompet di dalam account bank gue itu bisa bikin banyak. Gitu. Karena yang gue pakai sekarang tuh biasanya ada 20 wallet di situ. Wow, itu banyak banget. Jadi lu bisa menaruh semua ngepostin duit-duit lo di situ. Terus yang ketiga
Yang pasti transaksinya gratis. Oke. Itu penting banget sih. Karena gue nyoba beberapa aplikasi lah gitu. Terus kalau ketika lo lagi nggak ada pulsa, lo nggak bisa transaksi. Iya. Sementara kan sekarang lo pakai kuota. Betul. Gitu kan. Jadi kalau misalkan lo nggak ada pulsa, nggak ada kuota, lo nggak bisa transaksi. Gitu. Oke, tadi lu bilang lu sempat mention 20. Ya, itu ada 20. Itu apa aja kalau boleh tahu? Masih belum banyak entertainment ya? Iya. Entertainment banyak gitu. Mungkin tapi sebenarnya nggak 20-20-nya Casey sih. Iya. Kayak let's say masih ada di 10 sampai di 12. Dan yang balik lagi entertainmentnya cukup banyak. Pasti. Gila. Iya, apalagi entertainment cukup banyak ya kan. Apalagi ada uang kopi gitu. Balik lagi uang transport. Terus gue ngasih ke rumah juga. anak berbakti nih. Iya, terus gue bayarin kuliah adik gue juga. Wah, gitu. Jadi makin respect gua. Sumpah. iya, jadi kurang lebih sebenarnya kita agak sandwich generation juga ya. Iya, benar. Gitu. Jadi gitu sih. Gila. Tapi lu apa namanya, kalau tadi gue dengar lu banyak banget mengalokasikan itu ya untuk keluarga, untuk biaya kuliah adik gitu ya. Tapi selama ini berarti aman-aman aja So far sih aman sih. setelah akhirnya lu menerapkan itu. Iya, sebelum gue menerapkan itu berantakan banget. Oh ya? Iya, kayak Nggak jelas ya kemana nggak aja. jelas. Setiap lo akhir minggu tuh kayak anjir gue spend banyak banget ya semalam gitu loh. Cuman semenjak gue udah mulai mencoba habit di nabung di wallet yang itu, udah mulai rapih sih. Udah mulai berasa lah efeknya di teratur gue gitu. Gue belum nambahin nggak? Silakan Bang. Aman. Jadi ada satu lagi sih, ada satu lagi fitur yang menarik gitu ya dari Digibank, yaitu Goal Calculator dari Digibank. Nah di situ kita bisa ngeset ya strategi keuangan kita supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau gitu, atau feeding ego kita. Jadi jangka waktunya kapan kita tahu tuh melalui Goal Calculator ini. Oh, Gitu. oke. Menarik ya. Menarik. Gila, apalagi Dia umur segini ya. Betul. Mendekati 40. Kalian juga mendekati 30 juga. Wah, terima kasih banyak. Iya. Gue sedikit banyak Sama-sama mendapat masukan. Oke. Ya, nanti Dapatkan ilmu lah ya. Parah, bro. Itu fungsi dari belajar tidak mengenal usia. Oh, benar. Walaupun Iya. kalian lebih muda, tapi saya belajar dari kalian. Oke, Nanti siap Om. berdua pulang. Siap Om. Gile Om. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita balik lagi. Iya. Ini kan pasti lo ngelakuin ini ya belajarnya lama lah ya. Nggak mungkin kayak sehari 2 hari atau kayak tadi lu bilang lu merenung juga gitu. Betul. Ada perenungan di sana. Malam-malam mungkin. Malam apa siang? Enak malam sih. Nah, setelah belajar, setelah merenungi segala macam, sebenarnya gue pengen tahu sih tips and triknya, yang cerdik gitu ya buat ngasih makan ego tapi tetap bijak gitu. Ada gak? Kalau gue tuh pakai tabungan Maxi Digibank. Oke. Untuk mengalokasikan dana-dana gue gitu, dan di situ gue bisa nge-labelin lagi di dompet-dompetnya itu tuh gue bisa nge-labelin gitu. Jadi untuk lo konser, untuk lo jalan-jalan, untuk lo hangout apa segala macem gitu kan. Ya itu kalau dari gue, untuk lo bisa feeding ego tapi lo juga bisa tetap bijak gitu. Tapi gue mau tahu ini lo mau jawab boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Oh ya, oke. Dari 20 dompet paling banyak alokasinya kemana? Konser? Entertainment. Hiburan. Spesifiknya? Spesifiknya sebenarnya lebih banyak. Ya tapi gue biasanya mengurutkan itu dari skala prioritas sih. Tapi yang pertama yang pasti adalah kebutuhan rumah. Habis itu kebutuhan adik gue bayarin kuliah apa segala macam gitu kan. Transportasi apa, baru sisanya gue ke konser. Habis itu baru gue traveling segala macam. Gitu-gitu sih kurang lebih. Menarik. Kalau lo Ki? Dulu, gue penasaran itu dompetnya sebanyak berapa tuh kalau di dompet Maxi atau tabung Di Maxi itu ada 20. Ada 20 dompet yang bisa lo labeling. Oh gitu. Iya, bisa lo labeling balik lagi. Jadi nggak ketukar-tukar nih satu sama yang lain gitu kan. Oh iya. Jadi kalau mau tadi ya bensin, iya, itu konser ke konser. Bahkan dia ada duit kopi juga. Iya. Kopi gila. Iya, kalau pindah coffee shop beda lagi tuh. Oh, jangan-jangan 20 itu ada yang satu di sini, satu di sini. Iya, lebih detail lagi. Tapi 20 tuh menurut gua itu udah banyak itu. Banyak lah. Iya, kan bukan cuma bensin dan entertainment ya. Maksudnya ada sedekah. Bener. Jangan lupa, Bro. Bener. Dana darurat, bro. Dana darurat. Jadi ya menurut gue jadi lebih bijak aja lah. Betul. Kalau lo Ki? Kalau gue tadi sih sempet yang gue bilang tadi, yaitu fitur Goal Calculator yang udah bisa kita setting ya keuangan kita tuh mau kayak gimana, sehingga kita tahu nih jangka waktu kita dapetin barang yang kita mau itu kayak berapa lama. Nah itu teman-teman bisa
akses ya di aplikasi Digibank. Oke. Tapi sejauh ini apa yang lo lakukan, lo happy dengan apa yang lo lakukan? Maksudnya dengan cara-cara seperti ini? Oh iya, gue happy. Iya. Gue happy. Nggak pernah bokeh berarti ya? Bokeh mah selalu. Karena gaji UMR pas tuh apa yang mau diharapin gitu loh. Freelance dong. Iya, ditambahin dong. Iya. Ya, tapi puji Tuhannya selalu ada aja gitu loh, rezeki-rezeki yang bisa membuat kita tuh tetap ya bahagia. Bijak banget ya. Bijak banget. Baik ya. Iya. Nah, tapi ngomongin tadi yang lu jelasin tuh itu kan lu pasti udah paham banget dan lu sebagai pemakai gitu ya Digibank. Itu gimana sih? Apakah ada biaya admin atau segala macam? Yang gue suka juga dari Digibank ini dia bebas biaya admin. Bunganya tinggi. Gitu. Yang kita bilang. Yang gua bilang. Jadi bisa sekali investasi juga gitu ya. Iya. Dan yang paling penting tuh kalau misalkan kita mau transfer itu gratis tanpa kuota. Gitu, jadi nggak mengalokasikan biaya internet kita. Bener. Gitu. Terakhir ngomongin Oke. feeding ego. Oke. Apa hal terbaik yang pernah lo kasih ke diri lo sendiri? Lu dulu deh. Oh, siapa dulu? Gue dulu nih. Boleh. Ya dulu deh. Ada satu momen pas pandemi, waktu itu awal-awal podcast meledak gitu ya. Dan waktu itu gue punya impian, gue jadi penyiar radio tapi tidak bisa gitu ya. Karena satu, saya tidak kompetitif orangnya, karena kalau untuk jadi penyiar kan mungkin kompetitif ya, banyak yang mau. Saya 8 tahun. Tapi gue ngerasanya gitu, jadi gue ngerasa nggak terlalu wow dari yang lain. Terus ada podcast ini, jadi membuat gue, kayaknya gue bisa nih. Lalu gue buat lah. Jadi gue beli beberapa alat rekam sendiri dengan sendiri. Dan itu gue seneng sih, gue bangga. Walaupun podcast gue nggak yang gimana-gimana banget, tapi seenggaknya kalau misalkan kita tahu cara mengartikan hobi kita, Betul. itu tuh udah membuat kita kayaknya senang sih hidup di dunia ini aja. Gila. Dalam ya. Respect nggak tuh? Iya, respect. Mantap. Respect. Tapi pertanyaannya podcastnya masih jalan? Masih jalan banget. Berapa episode sekarang? Lupa, mungkin 40-an kali ya. Cuman itu ya maunya gue aja. Ya, apa-apa. iya, Yang penting lo happy. Betul, Iya kan? betul. Bahas apa sih kalau boleh tahu? Bahas tentang hal-hal yang sulit untuk diterima aja. Keren. Seperti. Ada, gue pernah waktu itu wawancarain anak adopsi. Oke. Gimana strugglingnya dia tahu fakta kalau dia diadopsi, itu ceritanya keren. Keren juga. Harus didengerin nih. Gila, promo gratis lu. Gue nggak nyebut ya. Enggak, tapi nggak apa-apa. Gue kira Videonya keren dia. Iya, gue kira tuh podcast senang-senang aja gitu, ngobrol tongkrongan. Tapi ternyata deep. Tetap jalan. Terbaik. Lu sendiri nge-host? Sendiri kadang, tapi juga ada temannya juga. Lebih enak sendiri apa berdua? Enak berdua ya, karena kan bisa ngobrol gini. Tapi duitnya lebih gede sendiri, bro. Iya sih, benar. Nggak dibagi-bagi. Benar. Tapi oke. Kalau lo di? Kalau gue mungkin apa ya? Gue tuh senang belanja satu itu ya. Itu dari belanja ya. Benar. Iya, jadi ketika gue bisa mendapatkan suatu barang, let's say jaket, baju atau sepatu gitu yang menurut gue orang lain gak bisa dapat gitu. Ini bukan mengenai masalah harga atau apa ya, tapi lebih ke balik lagi ke barangnya itu rare-nya se-rare apa sih? Iya. Paham gue. Gitu kan. Kayak misalkan ada satu brand ngeluarin kayak cuma ada 20 pieces sepatu gitu, atau cuma 20 jaket apa segala macam, dan kalau itu bisa gue dapetin, itu gue seneng banget sih. Itu feeding ego gue tuh di situ sebenarnya. Lo pernah beli barang paling mahal berapa? Aduh, paling mahal gue pernah beli sepatunya Off-White sih. Itu kayak di 22. Balik yuk. Gila, 22 juta. Iya. Terus gue nyampe rumah kayak nyokap gue kayak, Gokil. kamu bisa beli motor ya. Iya lagi. Lo bisa beli motor, bisa ngojek, Bang. Bener, iya. Atau kan motor bisa lampu belakangnya pecah. beli lampu susah banget. Biasanya gitu kan. Biasanya gitu kan. Motor lo rusak, belum ganti oli, lampu. Itu ntar aja lah. Yang penting masih bisa jalan. Tapi sepatu Harus. Rare lagi. Harus depan mata nih, Bang. Bener. Gitu sih. terbaik. Gokil. Lo ya tadi lo beli perlengkapan podcast berapa? Total mungkin 7 juta kali ya. Ya itu oke lah, investasi tuh. Investasi lah. Kontennya juga 40 konten dari 7 juta. Iya. Iya kan? Oke lah ya, dan itu bisa lo sewain lagi. Iya. Bener kan? Pernah gue pikir kayak gitu tapi tidak laku. Langsung saya kubur mimpi itu.
Kita bantuin cari klien lah. Iya, benar. Aman lah, lo tenang aja pokoknya. Oke, thank you banget. Ya, Valdi dan juga Kia. Terima kasih banyak sudah juga. mau berbagi perspektif kalian terkait Feeding Ego hari ini. aman. Jadi buat kalian nih yang di rumah, kalian juga bisa download aplikasi DigiBank by DBS untuk memperlancar keuangan masa kini dan juga nanti. Jadi terima kasih teman-teman udah sharing kecerdikannya pada hari ini. Tepuk tangan dong. Baik, bro. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ternyata terima kasih. buat ngasih makan ego sambil menatap masa depan itu tidak terlalu sulit, bro. Iya, masih bisa berjalan berdampingan. Betul sekali. Ya mengingat di tengah gempuran ekonomi yang sulit, kita harus terus mikirin gimana cara-cara cerdik kita Betul. yang tetap elit ya pasti ya. Betul. Bener lagi. Tapi ternyata untuk bisa tetap having fun maksimal hari ini dan masa depan, tentunya masa depannya tetap terjaga ya. Ya. Bisa dilakukan semudah itu, sesimpel itu hanya dalam genggaman. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan dah. Bye.